Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini seperti yang kalian lihat ya, sudah muncul banner UTA di server Break the Change, teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah pernah saya bahas di spoiler antara apa ya sebelumnya ya, Juzo dan juga UTA. Yang Juzo udah saya bahas di video sebelumnya dan sekarang tinggal UTA ya. Kebetulan keluar juga bannernya, dia banner limited ya, tidak ada tanda-tanda eksklusif di sini. Sama seperti layak leak-nya, yaitu adalah dual fraction support, versatile dan juga team friendly. Ya, yang di video sebelumnya saya menduga bahwa dia memiliki dua fraksi ya dari sini. Karena ini adalah hero pertama kalau memang dia menggunakan dua fraksi. Mari kita bahas pasif dan skillnya teman-teman. Kita lihat bannernya dulu ya. Harusnya dia 200 200 PT. Ya benar 200 PT ya. Dia warnanya hijau juga. Sekarang Uta warna hijau udah keluar. Berarti yang belum adalah Uta warna merah ya. Nanti kita lihat aja untuk Uta warna merah. Sebelum saya ke gameplaynya, saya bakal liatin dulu pasif dan skillnya beserta potensi yang dia miliki ya. Wow. Gambar dari luarnya mirip nggak ya sama kayak Uta biru ya? Dia agak gitu sih. Uta ngadep sini ya. Kerenan Uta biru sebenarnya. Ini adalah Uta saat menyelamatkan Kaneki ya. Dia pakai jubah Augiri, teman-teman. Oke, kita lihat dari skillnya dulu. Yang pertama dia adalah, oh dia serangan teman-teman. Yang kemarin saya duga bahwa dia bakal pakai buff. Ternyata dia tipenya penyerangan. Coba kita lihat ya. Nanti akan memberikan aliansi kita yang bernama Aid selama 2 turn. Ya, Aid itu dia akan meningkatkan damage dealt-nya sebesar 15% dan reduce damage taken atau damage yang diterima sebesar 8%. Berarti ini nanti bisa memberikan satu timnya peningkatan damage ya 15% dan mengurangi damage yang diterima selama 2 turn. Coba, kayaknya sama ya. Oh, ya. Kemudian melakukan penyerangan corporate dengan damage 440 kepada single target. Corporate itu apa? Corporate adalah meningkatkan damage deal 5% yang ada di dirinya setiap buff ya. Sampai dengan 30%. Jadi kalau dia ada 2 buff berarti 5 kali 2. Kalau dia ada 6 berarti maksimum adalah 30%. 5 kali 6 30 ya. Oke, jadi ini dia bagus ya. Untuk meningkatkan ini sih saya ngeliatnya 8-nya aja sih. Meningkatkan damage deal dan juga damage yang diterimanya bikin berkurang untuk rekan satu tim ya. Oke, kita lihat mana yang dua fraksi itu ya. Ketika ronde dimulai gitu ya di bintang 0 akan memberikan semua aliansi yang non organisasi dan anteku. Nah, ini dia ya, dia dua organisasi. Ternyata dia dua fraksi dengan fraksi non organisasi dan anteku teman-teman, bukan Aogiri ya. Memang sih pada saat di animenya saya menduga bahwa dia memang anteku ya, karena kan dia menyelamatkan Kaneki dan ini nih kalau nggak salah sudah keluar dari bar ya. Bar itu sudah hancur gitu. Jadi dia berpisah antara Itori dan Uta dan dia akhirnya menyelamatkan si Kaneki ya untuk join ke Anteku. Walaupun jubahnya Aogiri tapi dia rasnya adalah Anteku. Berarti nanti akan memberikan Arkane kepada non-organisasi dan Anteku. Arkane itu apa? Yaitu dia setiap ada buff di dirinya, jadi setiap buff ada di Uta gitu ya, akan meningkatkan 4% sampai dengan 12% attack. Dan ketika menyerang target yang ada di buff, maka meningkatkan damage dari si Utanya 5% setiap ada 2 di buff. Dapat meningkat 10%. Berarti kalau ada 10 di buff 4 di buff sorry. Jadi 10%. Kalau cuma ada 2 di buff, dia dapatnya damage dealnya 5%. Nah, yang beda itu adalah Arkane tadi ya. Arkane ini dia untuk non organisasi dan anteku. Jadi sebenarnya di sini ada 2. Arkane yang pertama ini attack-nya 4% sampai 12%. Ini bisa untuk fraksi non organisasi dan anteku. Semuanya yang ada di line up kita. Tapi kalau yang bawah ini untuk ini ya.
Increase your damage dealt. Berarti cuma dirinya aja, utanya aja yang meningkat 5%. Kalau dibilang bagus nggak sih sebenarnya biasa ya. Ini ningkatnya cuma sampai 12% dan ini cuma attack, bukan attack related stat. Coba kita lihat lagi. Setiap satu karakter non organisasi atau anti karakter yang ada di tim, termasuk backup juga dihitung, akan meningkatkan aliansi basic stat sebesar 4% sampai 20%. Ya, asumsinya ini adalah bakal pakai semua antiku dan non organisasi ya. Yang udah saya bahas di end game itu dia bakal main satu fraksi, otomatis dia bakal naikin basic stat sampai dengan 20%. Wow, ini cukup tinggi ya kalau basic statnya ya. Kalau ditambah ini bisa ditumpuk ya. Jadi utanya itu atau tim non organisasi dan antiku bisa naik sampai dengan 32% teman-teman. Untuk attack-nya, tapi untuk basic stat lain kayak HP dan defense adalah 20% aja. Oke, nice. Basic statnya tinggi sekali ya. Kemudian di bintang 1, setelah menggunakan skill, akan memberikan number of breath tile kepada targetnya sampai dengan musuh itu menggunakan active skill. Apa itu breath tile? Breath tile ini akan mengurangi critical resistnya sebesar 10% dan critical defense-nya 6%. Intinya ini untuk memberikan crit damage yang lebih sakit daripada tidak ada di buff ini. Wah, ini crit damage-nya bakal sakit banget nih diterima sama orang yang kena brittle. Ketika ronde dimulai, jika hanya ada ini belum habis ya. Oh ya, udah habis brittle. Ketika ronde itu dimulai ya, ketika ronde dimulai, jika hanya ada antiku atau non organisasi aja di lapangan yang menggunakan skill di ronde terakhir, ya ini udah pasti ya, ini udah pasti aktif ya, karena tadi yang saya udah bilang dia kalau bisa dimasukin ke antiku dan non organisasi aja, jangan masukin augiri gitu ya. Bakal memberikan damage kepada semua musuh entire selama 1 turn. When taking damage, oh ini di buff aja ya, ketika dia menerima damage deal-nya akan meningkat sebesar 6%. Intinya dia nanti bakal memberikan serangan di akhir ronde ya, mungkin kayak Tatara ya, mudahnya gitu, ketika di akhir ronde maka akan melakukan penyerangan. Nanti penyerangannya itu ada di buffnya namanya Enchire. Enchire itu adalah damage deal-nya atau damage yang diterimanya akan meningkat. Oke, nice. Ini di bintang 2 ya, bintang 2 ketika terjadi weak maka karakter nanti bakal meningkatkan basic statnya. Untuk di bintang 3 akan memberikan immunity terhadap debuff warna merah ya. Jadi nanti dia tidak akan bisa di debuff sama kayak Uta biru sejenis. Dan weak effect sama kayak Uta biru, ini sama persis kayak Uta biru untuk di bintang 3-nya. Tapi di sini ketika dia aliansi kita menerima damage dan darahnya itu jatuh di bawah 50% untuk pertama kalinya, maka akan meningkatkan skill level dia. Jadi nanti di rank up kartunya ya. Kalau teman atau rekan tim kita darahnya di bawah 50%. Setiap karakter yang kena trigger ini dapat aktif 1 kali doang dalam battle. Kalau mudahnya gini, kalau Tatara itu kan ada yang namanya damage-nya kena damage-nya cuma 1 ya. Kalau ini damage-nya tetap bisa bocor sampai mati, tapi kalau masih ada sisa yang penting di bawah 50% bakal melakukan rank up skill. Oke, gitu aja sih untuk Uta ya. Kita coba lihat dari gameplaynya teman-teman. Ini cukup menarik ya, karena dia bisa 2 fraksi, selama ini belum ada. Coba ya kita lihat ya. Kita coba lihat stake pertama apa yang mau developer lihatkan. Tapi dia satu timnya bukan sama, oh ini sama non organisasi ya, non organisasi. Oke, jadi pasifnya bisa aktif juga tuh. Oke, Uta active skill akan memberikan aliansi kita damage deal dan damage reduction. Jadi damage scales with the number active buff yang dia miliki. Jadi damage-nya akan meningkat seiring banyaknya buff yang ada di diri dia. Dan ketika Uta melakukan skill nanti akan ada ini katanya, akan ada buff baru yang akan dikeluarkan. Kita coba lihat ya ketika Utanya nyerang. Kita tutup dulu. Oh, serangannya nonjok-nonjok ya. Keren. Nah, dia dapat buff ya, buff Aid tadi.
Nah, buffnya akan bertambah lagi teman-teman. Di sini ada basic stat dan juga aid ya. Aid tadi bisa meningkatkan damage deal dan mengurangi damage yang diterima. Sesuai ya, damage meningkatkan damage deal dan mengurangi damage yang diterima. Oke, kita langsung kill aja teman-teman supaya tidak terlalu lama juga. Oke, nice. Kita coba beralih ke stage 2. Apa yang ingin developer perlihatkan di stage kedua ya. Sebenarnya yang penyerangan di akhir battle itu belum keluar ya. Yang kayak Tatara tuh. Apakah di stage 2 dia mau menunjukkan? Oke. Kita coba ya. Coba stage 2. Nah, di sini dia akan mendapatkan guaranteed buff untuk semua aliansi antiku atau non organisasi dan meningkatkan damage deal mereka. Basic statnya akan meningkat seiring banyaknya antiku dan juga non organisasi. Ini sama sih, dia mendapatkan semacam buff ya, Archan ya, meningkat ya itulah ya. Intinya dia meningkatkan basic stat seiring banyaknya non organisasi atau antiku teman-teman. Ini nggak ada bedanya sebenarnya sama ronde pertama. Oh ini nih, ada statistik. Oh ini Frenzy mah punyanya si ini doang ya. Frenzy mah punyanya si Kaneki doang. Eh, Oke, kita lihat untuk stage 3 apa yang mau dia lihatkan ya. Stage pertama dan stage kedua hampir mirip soalnya. Nah, ini Brettle ya. Brettle ketika darah dia di bawah 50%. Coba kita lihat ya. Ini mau ada animasi dia di bawah 50% kah atau di akhir battle? Di akhir battle dia ngapa-ngapain coy.
Wah, developernya nggak bagus nih buat mendesain ya. Sebelum-sebelumnya bagus. Ini ada yang nggak diperlihatkan dari game ini ya. Ini kalau nunggu dia di bawah 50% lama juga. Jadi dia nambah darah terus darahnya. Kita coba darahnya turun sampai di bawah 50%. Ah, ini ada debuff ya di diri musuhnya ya. Ya, yang Brittle tadi ya. Ketika apa tadi? Ketika tadi Utanya mengeluarkan skill, tadi kena debuff juga ya. Nah, ini rank nih, di bawah 50% ya. Utanya tiba-tiba level 3, teman-teman. Terjadi rank up. Waduh, ngeri. Nah, dia tidak akan bisa pusing. Sama mirip kayak Uta biru ya. Oke, kita coba bunuh. Dia bisa nge-rank up kalau darahnya jatuh di bawah 50%, teman-teman. Gila level 3 serangannya. Tuh, ada Brittle juga, dia di buffnya warna putih, teman-teman. Oke, kita buat turun dulu. Oke. Nah, kita coba serang sini ya. Akan ada efek Brittle juga. Waduh, jangan mati dong. Ya, malah nyerang ke situ. Nah, tuh. Di atas tuh ada efek debuff ya. Kalau mati ya. Jadi ini bisa nge-spam debuff untuk musuh. Sebenarnya bagus ya. Entah nanti non-organisasi bakal bermain debuff atau apa. Rasa-rasanya ya, feeling saya nanti bakal muncul hero-hero non-organisasi lagi yang akan bermain debuff nih. Karena meta debuff itu sebenarnya sangat-sangatlah bagus. Tapi untuk saat ini belum ada yang bermain itu. Harusnya nanti jadi timnya non-organisasi ya. Di masa depan. Kalau feeling saya seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung bunuh aja. Yang ada damage di akhir ronde tuh nggak dilihatin sama developernya gitu ya, payah ya. Sebenarnya ada damage lagi teman-teman, tapi nggak dilihatin sama developernya. Mungkin kalau kalian gacha atau nanti bisa coba sendiri di bintang 3 atau bintang 1 tadi ya. Nanti ada damage tambahan di akhir battlenya sama kayak Tartara. Oke, mungkin gitu aja teman-teman di video kali ini menjadi salah satu sinyal kalau bagi saya ya, walaupun kelihatannya jelek, tapi untuk saat ini mungkin jelek, tapi suatu saat mungkin di non organisasi bakal bermain meta debuff. Kita tunggu aja nanti gimana developer bakal mendesain tim non organisasi karena ini tim sama sekali belum muncul ya di gamenya, jadi sangat-sangat menarik buat ditunggu. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.